pendukung Anies maupun pendukung Ganjar itu harus mulai konsen sekarang ini dengan masalah presidensial threshold. Kalau enggak, peluang idola mereka itu bisa hilang. Calon-calon yang Anda dukung itu tidak punya partai. Dan kalaupun ada yang dukung partainya itu masih dipertanyakan karena di sana ada pagar tinggi presidensial threshold. Nanti Anda tiap hari memolototi elektabilitasnya Pak Anies, memolototi elektabilitasnya Pak Ganjar, kemudian tiap hari berperang pendukung Ganjar hantam Anies, pendukung Anies hantam Ganjar, di medsos habis waktu berdarah-darah, tapi ternyata calon yang Anda dukung tidak bisa maju. Gimana? Ternyata calonnya capres tunggal. Paslon tunggal itu sudah ada dalam skenario. Dia itu sudah ditulis di pasal 235 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 235 ayat 6 menyatakan, dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, masih terdapat satu pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi, kalau nanti ternyata cuma muncul satu pasangan calon, maka the show must go on, tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon. Jadi jangan dikira skenario ini tidak dipikirkan dan tidak ada dalam kepala para politisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu Indonesia bersama saya Harun Hussein. Pada episode kali ini, episode 02, saya akan kembali menyampaikan persoalan tentang presidensial threshold. Seperti yang saya sampaikan pada edisi perdana, ada dampak yang lebih buruk dari presidensial threshold ini. Dan dampak tersebut adalah calon presiden tunggal. Capres tunggal ini punya peluang terjadi dalam pemilu presiden di Indonesia. Dan kalau capres tunggal ini terjadi, Anda yang sampai hari ini berkelahi di medsos, pendukung Anies, pendukung Ganjar, semuanya akan gigit jari. Karena popularitas calon yang Anda dukung, elektabilitas mereka, kapasitas mereka, kapabilitas mereka sudah nggak akan dihitung dalam pencalonan capres tunggal itu. Karena kalau skenario paslon tunggal, maka para pimpinan partai dan para oligarki itu akan mencari calon yang benar-benar cocok dengan selera mereka, bisa dikendalikan oleh kepentingan mereka, sehingga ya kita semua dirugikan, rakyat ini dirugikan. Salah satu indikator kehendak rakyat itu kan adalah popularitas dan elektabilitasnya, elektabilitas calon. Tapi kalau misalnya capres tunggal muncul, bisa saja orang itu dia tidak populer, atau bahkan elektabilitasnya itu baskom lah, di bawah 1, elektabilitas desimal ya. Tapi kalau misalnya calon presidennya paslon tunggal, ya kita mau apa? Tidak ada pilihan lain. Dan paslon tunggal itu bukan tidak dipikirkan oleh para politisi kita. Paslon tunggal itu sudah ada dalam skenario. Dia itu sudah ditulis di pasal 235 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita bacakan pasalnya ya. Pasal 235 itu pada ayat 4 menyatakan, dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 kali 7 hari. Kemudian pasal 5 dikatakan, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya. Ini sanksinya serius buat partai-partai itu. Kemudian ini nih, pasal 235 ayat 6 menyatakan, dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang 2 kali
7 hari tadi, masih terdapat satu pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi, kalau nanti ternyata cuma muncul satu pasangan calon, maka the show must go on, tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon. Jadi jangan dikira skenario ini tidak dipikirkan dan tidak ada dalam kepala para politisi kita. Nah, di pasal 235 ayat 5 itu kan dikatakan bahwa partai-partai itu dilarang memboikot pencalonan presiden. Sanksinya serius, blacklist di pemilu berikutnya. Tapi persoalannya adalah kan ada presidensial threshold. Presidensial threshold itu syaratnya punya modal 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional. Kalau ternyata partai itu bukan memboikot, tapi diboikot misalnya, terus gimana? Tetap kena sanksi? Ya, ternyata dia memang nggak mampu mencalonkan. Nah, kita langsung saja ya, kita ambil contoh yang konkret ya. Koalisi partai pendukung pemerintah sekarang itu terdiri atas 7 partai. Dan koalisinya sudah sangat gembrot. Kursinya di DPR itu sudah mencapai 81,91%. 471 kursi dari total 575 kursi DPR. Di luar parlemen itu cuma 2 partai, PKS dengan 50 kursi atau 8,70% kursi, dan Partai Demokrat dengan 54 kursi atau 9,39%. Jadi kursi oposisi sekarang itu tinggal 104 kursi atau 18,09%. Jadi dengan oposisi sekecil ini susah sekali di DPR itu katakanlah mengimbangi kekuasaan yang ingin memaksakan agendanya. Makanya apa saja di parlemen itu sekarang bisa gol. Undang-undang Cipta Kerja, revisi undang-undang KPK, kemudian naiknya BBM sekarang itu kita nggak tahu, tiba-tiba nanti malam naik, gas naik, listrik naik, sudah nggak ada yang protes. Kenapa? Karena oposisinya sudah sangat kecil. Ini kemarin hasil pilpres dengan 2 paslon. Bayangkan kalau nanti satu paslon, seluruh partai di DPR bersatu mendukung pemerintah. Betapa mutlaknya kekuasaan itu nanti. Nah, katakanlah sekarang kita melakukan simulasi kecil ya. Katakanlah sekarang ada 2 partai yang sangat getol mendukung Anies ya, yang sudah eksplisit ya menyampaikan ke publik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasional Demokrat. PKS ini adalah salah satu partai utama pendukung Anies untuk menjadi calon gubernur tahun 2017 yang lalu ya. Kemudian Anies itu juga punya kedekatan dengan Nasdem karena Anies adalah salah seorang deklarator Nasdem saat masih jadi ormas Nasdem sebelum jadi partai Nasdem. 2 partai ini jumlah suaranya hanya 17,26%. Dia masih kurang 7,74% karena 25% suara presidensial threshold itu, atau sekarang kursinya kedua partai ini cuma punya 18,96%, masih kurang 1,04%. Jadi 2 partai ini belum bisa mencalonkan, harus ada tambahan partai lain. Kalau misalnya Demokrat masuk, maka ada tambahan 7,77% suara dan 9,39% kursi. Maka totalnya dia itu akan menjadi 25,03% suara terpenuhi ya syarat suara. Kemudian 28,35% kursi. Ini juga sudah terpenuhi. Persoalannya tentu tidak mudah untuk menjalin koalisi 3 partai itu. Karena sudah ada misalnya calon presiden Anies Baswedan. Kemudian ada partai lain pasti menginginkan calon wakil presiden. Demokrat pasti ketua umumnya AHY akan diusulkan untuk calon wakil presiden. Masalahnya Nasdem mau nggak? Kalau Nasdem ternyata tidak setuju dengan pasangan Anies AHY, maka Nasdem bisa pergi. Dan jangan lupa Nasdem itu masih dalam koalisi pemerintah sekarang. Dia bisa pergi ke koalisinya PDIP dan Gerindra, atau dia pergi ke koalisi 3 kaki
Di sana itu ada Golkar, kemudian PAN, dan P3. Dan koalisi tiga kaki itu yang menggadang-gadang menyebut-nyebut akan mengusung Ganjar Pranowo. Nah, jadi situasinya serba sulit. Tapi jangan lupa, koalisi tiga kaki itu semuanya partai-partai di dalam pemerintahan. Kalau semuanya kembali bergabung, koalisi tiga kaki kembali, kemudian Nasdem juga balik, maka yang tertinggal di luar cuma dua, PKS dan Demokrat. Dan jelas tidak cukup suaranya. Inilah potensi paslon tunggalnya itu. Potensi paslon tunggalnya terbuka. Jadi tadi sudah dipikirkan, sudah ada di kepala para politisi kita bahwa paslon tunggal itu bisa maju dalam pemilu presiden. Saya juga sebenarnya sempat terkejut juga setelah selesai pemilu, baru saya baca pasal ini, ternyata sudah dirancang ya skenario ini. Cuma memang rancangannya belum sempurna. Tapi kan rancangan belum sempurna ini masih bisa disempurnakan mungkin lewat Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi aturan-aturan yang lebih teknis untuk bagaimana paslon tunggal itu nanti bisa dibuat di Perpu, kemudian diturunkan lagi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum. Bisa. Tapi ada satu bolong besar, yaitu bagaimana kalau paslon tunggal itu kalah? Nah, ini pertanyaan besarnya. Kalau dia kalah itu, jelas tidak akan ada putaran kedua. Dan paslon tunggal ini sudah pernah terjadi di pilkada. Di pilkada Kota Makassar tahun 2018 kemarin. Jadi paslon tunggal ini penyebabnya satu. Dia menggrab semua dukungan sehingga orang lain tidak punya peluang untuk maju. Di pilkada Kota Makassar tahun 2018 itu ada salah satu pasangan calon, pasangan Api Cicu, Munafri Arifudin dan Rahmatika Dewi Justisia Iqbal, ini namanya panjang sekali ya. Dia itu mendapat dukungan dari 10 partai. 8 partai yang mempunyai kursi di parlemen sekarang, minus Demokrat saja, ditambah 2 partai, yaitu PBB dan PKPI. Jadi ada 10 partai dan partai lainnya sudah kehabisan peluang, tidak mampu lagi mencalonkan. Sempat ada yang ingin menjadi kompetitornya, yaitu calon independen, pasangan Diami Muhammad Ramadan Pomanto atau Dani Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari. Cuma pasangan calon independen ini didiskualifikasi oleh KPU. Dan apa yang kemudian terjadi? Walaupun dia didukung oleh begitu banyak partai, nyatanya dia tetap kalah. Dia cuma mendapatkan 264.000 suara atau 46,77%. Sedangkan kolom kosong itu mendapatkan 300.795 suara atau 53,23% suara. Selisihnya ada 36.000 suara. Dan pasangan Api Cicu ini sempat menggugat hasil Pilkada Kota Makassar itu ke MK. Tapi di MK dia tetap kalah. Pilkada Kota Makassar ini kemudian akhirnya terpaksa diulang lagi. Pilkada Kota Makassar ini kemudian akhirnya ikut dalam gerbong Pilkada gelombang keempat tahun 2020 kemarin. Kasus Pilkada Kota Makassar itu sebenarnya lebih simpel. Dia tidak ada putaran kedua. Pilkada kan tidak ada putaran kedua ya, kecuali Pilkada DKI Jakarta. Dan kedua, dia itu kan tensi politiknya tidak tinggi. Dia bisa saja maju mundurkan, digeser-geser jadwalnya berapa tahun sekalipun tidak ada masalah. Tapi kalau presiden itu berbeda kasusnya. Presiden itu habis masa jabatannya setiap tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu harus ada sertijab presiden, serah terima jabatan dari presiden sebelumnya ke presiden yang baru. Kalau misalnya ternyata Pilpres dengan paslon tunggal ini berlarut-larut, maka bagaimana kalau misalnya dia melampaui 20 Oktober itu? Ini persoalan krusial sekali karena presiden yang kehabisan masa jabatannya itu kan berarti terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power.
Dan di sini tidak ada lagi yang berkuasa, tidak mungkin lagi menunjuk triumvirat atau segala macam karena sudah habis mandatnya. Jadi terjadi kekosongan kekuasaan dan orang bisa berkelahi untuk memperebutkan kekuasaan. Yang punya kekuatan akan bisa mengambil alih kekuasaan di negara ini. Ya, bisa kacau balau dan pasti akan berdarah-darah. Nah, inilah skenario yang tidak kita inginkan. Apakah kalau misalnya paslon tunggal itu di Pilpres itu kalah, kan tidak mungkin ada putaran kedua. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa kalau hanya diikuti 2 pasangan calon, paslon tunggal dan kolom kosong, maka tidak ada putaran kedua. Langsung ditentukan pemenangnya. Kalau pemenangnya kokoh, jadi tidak mungkin dilantik jadi presiden. Terus bagaimana? Tidak ada putaran kedua. Ini jalan buntu sebenarnya, cul-de-sac ya. Nah, apakah kemudian Pilpresnya diulang? Katakanlah seperti kasus Kota Makassar itu. Nah, jadi apakah nanti kalau paslon tunggal kalah, dia akan dibuka lagi pendaftaran baru? Jadi Pilpresnya diulang. Masalahnya adalah bagaimana kalau kemudian partai-partai itu tetap ngotot untuk mengusung calon yang sama, seluruh partai bergabung tetap lagi akan melawan kolom kosong. Persoalannya adalah di Pilpres itu tidak ada calon independen. Jadi kalau semua partai sudah bersatu dan tidak ada lagi partai lain yang bisa mencalonkan, maka tidak ada calon presiden lagi yang bisa muncul. Maka alangkah ironisnya kalau misalnya pada Pilpres sebelumnya paslon tunggal itu kalah dan dibikin Pilpres lagi melawan kolom kosong lagi. Persoalannya adalah bagaimana kalau dia kalah lagi? Ini peluangnya akan tetap ada walaupun berkali-kali dibikin Pilpres. Karena kalau misalnya paslon tunggalnya itu orangnya tidak disukai rakyat ya, dia tidak populer, elektabilitasnya baskom ya, bawah 1, ya pasti orang nggak akan mau pilih. Dan kemungkinan juga orang banyak akan golput, tidak akan mau datang ke TPS. Di Pilkada Kota Makassar kemarin itu partisipasi pemilih itu, voters turnout-nya itu cuma 57%, kecil sekali, termasuk terkecil di Indonesia itu dalam pilkada. Karena di bawah 60%. Yang lainnya kan ada 70%, 75%, bahkan ada yang 80%. Tren paslon tunggal di pilkada itu meningkat ya. Pilkada tahun 2020 kemarin itu jumlahnya 25 paslon. Dalam pilkada 2018 itu, pilkada gelombang ketiga, jumlahnya 16 pasangan calon. Kemudian pilkada 2017 jumlahnya 9. Dan pilkada serentak pertama tahun 2015 itu jumlahnya masih 3. Jadi bayangkan saja kenaikannya. Dia sudah naik hampir 8 kali lipat ya. Jadi paslon tunggal ini persoalan juga buat pilkada kita, dan kita khawatirnya paslon tunggal ini menular di Pilpres. Dan untungnya di pilkada itu masih ada calon independen. Salah satu pilkada yang tidak jadi paslon tunggal gara-gara calon independen itu antara lain kemarin terjadi dalam pilkada Kota Surakarta atau Kota Solo. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso akhirnya melawan calon independen Bagio Wahyono dan Suparjo Francisus Saverius. Dan dia memang akhirnya mendapatkan suara yang sangat mutlak ya, 86,5%. Sedangkan paslon tunggal itu cuma dapat 13%. Nah, jadi ini persoalan yang tidak mungkin kita kesampingkan begitu saja. Ini skenario paslon tunggal ini bisa jadi disaster ya, doomsday skenario, karena efek politiknya bisa sangat besar. Jadi menurut saya presidensial threshold ini sudah memojokkan pemilu dan demokrasi kita ke ruang yang sangat sempit dan pengap ya. Susah kita bernapas, susah rakyat bernapas, susah demokrasi kita itu bernapas. Jadi mestinya Mahkamah Konstitusi itu melakukan relaksasi terhadap presidensial threshold itu, melihat tren paslon tunggal dan peluang munculnya paslon tunggal. Persoalannya memang adalah
Yang pertama juga menyetujui paslon tunggal itu juga adalah Mahkamah Konstitusi. Dulu tahun 2015 itu lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU strip 13 angka Romawi garis miring 2015 yang dibacakan tanggal 29 September 2015 ya. Ini permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Mahkamah Konstitusi menyetujui paslon tunggal boleh, tapi dengan mekanisme seperti referendum atau plebisit ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang seperti itu, paslon tunggal benar-benar muncul dalam pilpres kita, Anda mau tetap memilih atau golput? Ya, kalau golput pun sebenarnya beralasan ya. Misalnya capresnya kita nggak suka, ngapain juga kita pilih? Misalnya ternyata capresnya pasangan si Dungu dan si Pandir gitu ya. Ya, kita nanti kita berdosa juga milih orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita golput, ya akhirnya mungkin ada peluang paslon tunggalnya menang. Bagaimana kalau misalnya kita tetap memilih tapi memilih kolom kosongnya? Kita lawan oligark itu dengan memilih kolom kosong. Dan perlawanan-perlawanan seperti ini sebenarnya terjadi juga seperti di Makassar kemarin ya. Jadi Anda pendukung Anies dan Anda pendukung Ganjar itu sebaiknya bersatu sekarang untuk membuka peluang mereka. Jadi pendukung Anies maupun pendukung Ganjar itu harus mulai konsen sekarang ini dengan masalah presidensial threshold. Kalau enggak, peluang idola mereka itu bisa hilang. Sekarang mungkin ada partai yang mengusung Anies, ada partai yang mengusung Ganjar, ada partai yang merapatkan Anies. Taruhlah misalnya dua partai PKS dan Nasdem sudah declare nama Anies, atau kemudian tinggal ada tambahan Partai Demokrat. Kemudian koalisi tiga kaki juga sudah menyebut-nyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Golkar, PAN, dan P3. Jadi biar tidak punah harapannya Mas Ganjar dan Mas Anies, pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu sebaiknya sekarang melakukan upaya supaya presidensial threshold itu tidak menjadi potensi penghambat calon-calon mereka. Itu kalau mereka konsen dengan calon-calon yang mereka dukung. Karena perkembangan politik di Indonesia itu kita nggak bisa tahu ujungnya. Politik kita itu unpredictable. Bisa dibaca peluang-peluangnya, misalnya partai ini bakal bagaimana, calon ini popularitasnya berapa, elektabilitasnya berapa. Tapi deal-deal politik itu kan kita nggak tahu ya. Dia bisa terjadi di last minutes, injury time bahkan. Banyak keputusan-keputusan politik kita, perkawinan-perkawinan politik kita itu terjadi di injury time. Kita masih ingat kemarin waktu mau deklarasi cawapresnya Jokowi, itu kan sampai H-1 masih nama Pak Mahfud. Bahkan kemudian Pak Mahfud pada hari H itu dia sudah memakai baju putih, sudah selesai menjahit baju dan sudah dipakai, dan dia kemudian menuju ke lokasi deklarasi. Ternyata di sana Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Semua kaget kan? Nah, itulah. Kemudian juga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, nama Anies itu muncul juga H-1 sebelum pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta ditutup kalau nggak salah ya. Artinya kita tidak bisa mengabaikan peluang para oligark dan pimpinan partai itu bersatu dan kemudian memusnahkan harapan rakyat. Nanti Anda tiap hari memolototi elektabilitasnya Pak Anies, memolototi elektabilitasnya Pak Ganjar, kemudian tiap hari berperang pendukung Ganjar hantam Anies, pendukung Anies hantam Ganjar di medsos. Habis waktu berdarah-darah, tapi ternyata calon yang Anda dukung tidak bisa maju. Gimana? Ternyata calonnya capres tunggal. Yang capres tunggal itu si Dungu dan si Pandir. Yang kemudian misalnya Anda benci betul orang itu, dan kemudian elektabilitasnya baskom ternyata. Nah, tapi Anda nggak punya pilihan, gimana? Anda mungkin bisa memuaskan diri dengan memilih kolom kosong untuk mengalahkan pasangan si Dungu dan si Pandir itu. Tapi kan walaupun kolom kosong menang, dia kan tidak akan bisa dilantik sebagai presiden. Yaitu hal yang mustahil ya, kalau kolom kosong dilantik sebagai presiden. Jadi
Anda sekarang pendukung Anies, pendukung Ganjar, atau pendukungnya Khofifah, pendukungnya Ridwan Kamil, pendukungnya Pak Erick Thohir, pendukungnya siapa lagi calon-calon presiden yang lain. Calon-calon yang Anda dukung itu tidak punya partai. Dan kalaupun ada yang dukung partainya itu masih dipertanyakan karena di sana ada pagar tinggi presidensial threshold. Nah, peluangnya itu bisa ya, bisa tidak. Satu-satunya partai yang bisa aman mencalonkan presiden itu dengan satu partai tanpa perlu cari-cari koalisi itu ya cuma PDIP. PDIP itu kan meraih 22% kursi parlemen ya, artinya sudah surplus 2% untuk mengajukan calon presiden mereka. Yang lain masih tanda tanya. Jadi step sebelum berkelahi lagi dengan saling serang di medsos itu, pastikan dulu Pak Anies itu bisa maju nggak, Pak Ganjar itu bisa maju nggak, Pak Ridwan Kamil bisa maju nggak, Pak Bu Khofifah bisa maju nggak, Erick Thohir bisa maju nggak. Kalau ternyata mereka nggak bisa ya gimana? Walaupun Anda dukung setengah mati sampai terbawa-bawa ke mimpi-mimpi, ya tetap dia nggak akan bisa maju kalau misalnya di ujungnya nanti yang muncul justru capres tunggal. Jadi capres tunggal itu memang belum tentu terjadi, tapi peluangnya ada. Nah, justru inilah sebenarnya kita minta Mahkamah Konstitusi tolong tutup peluang ini rapat-rapat, karena ini sudah tidak demokratis lagi. Demokrasi kita menjadi non-kompetitif. Ironis sekali, di negara-negara lain itu calon presidennya sangat banyak. Amerika 36 calon presiden, Brasil 13 calon presiden, Prancis 12 calon presiden, Turki 6 calon presiden, bahkan di Nigeria itu puluhan calon presiden. Negara-negara lain ada 83 negara penganut sistem mayoritas 2 putaran atau majoritarian run-off current system itu mempunyai calon presiden yang sangat banyak. Tapi di kita tidak bisa banyak calon presiden karena dibatasi oleh presidensial threshold. Jadi di mana bagusnya presidensial threshold ini? Sebenarnya kan pemilu itu dalam demokrasi itu dia itu fungsinya untuk memfasilitasi rakyat untuk memilih calon yang dia sukai. Bahkan ini sebenarnya sama juga dengan ajaran Islam ya. Dalam Islam itu kita memilih pemimpin yang kita sukai. Termasuk dalam pemilihan imam sholat. Imam sholat itu harus yang disukai oleh makmum, yang disukai oleh jamaah. Tidak boleh orang yang dibenci oleh jamaah. Apalagi memilih pemimpin negara. Itu lebih harus ini lagi. Ya paling enggak dia disukai oleh 50%, disukai oleh mayoritas. Mayoritas menyukai dia. Perkara selebihnya tidak menyukai presiden itu ya it's no problem. Yang penting 50% menyukai dia. Buktinya apa? Dia dipilih gitu kan. Nah, problem paslon tunggal ini harus diatasi karena persoalan regulasi kita juga banyak yang kosong ya. Banyak kekosongan aturan dan tidak bisa diantisipasi. Itu kalau misalnya ternyata capres tunggal itu kalah, paslon tunggal itu kalah melawan kolom kosong. Dan ini juga kita nggak tahu juga aturan yang di Pilpres bagaimana. Dan pasti akan muncul sangat banyak perdebatan aturan soal cawapres tunggal ini. Dia akan banyak sekali menguras energi dan waktu kita kalau ternyata benar-benar kejadian. Jangan sampai kejadian. Peluangnya ada. Ya kita sekarang bicara pahit-pahit saja dulu karena peluangnya memang ada. Jangan sampai kita abaikan memandang enteng persoalannya tapi ternyata kemudian kejadian. Ya kita terlambat semuanya. Lebih baik kita pikirkan dari sekarang kemungkinan ini daripada nanti pada saat pendaftaran calon presiden tahun 2023 itu sudah dekat pemilu baru kita terkaget-kaget loh ternyata calonnya cuma satu. Dia sendirian kampanye nanti keliling Indonesia. Tapi jangan sangka kolom kosong gak bisa menang. Contohnya sudah ada di Pilkada Kota Makassar. Jadi begitu saja Anda pendukung calon presiden yang populer, yang punya elektabilitas tinggi, popularitas tinggi. Anda yakin dia punya kapasitas, Anda yakin dia punya kapabilitas, dan tas lainnya. Jagalah peluang calon presiden idola Anda itu yang Anda bela tiap hari di medsos dengan menjaga peluangnya bisa muncul. Jangan sampai peluangnya ditutup. Kalau peluangnya ternyata tertutup, walaupun Anda cinta mati sama dia, sama calon presiden itu ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Cinta mati aja tetap. Baik, teman-teman, sekian dulu
untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Insya Allah kita akan upload video-video dari channel Pemilih Indonesia ini setiap hari Minggu. Mudah-mudahan bisa kita upload secara reguler. Dan kalau misalnya memungkinkan, kita juga bisa upload beberapa kali dalam seminggu. Mudah-mudahan demokrasi kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.